Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas kimia bab 6 dengan judul polimerisasi. Untuk hari ini, saya akan memberikan materi bab 7 dengan judul larutan asam basa. Tolong kalian simak video pembelajaran bab 7 ini. Pertemuan kedua semester genap kelas 10 MO dan 10 MML. Kimia bab 7 dengan judul larutan asam basa oleh Iis Isyani SPD, guru mata pelajaran kimia SMK Panmas 1 Depok, Jalan Raya Mampang, nomor 314, Kota Depok. A. Teori asam basa Arrhenius. Pada tahun 1884, Svante August Arrhenius mengemukakan teori asam basa, yaitu 1. Asam adalah zat yang dalam pelarut air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Contoh, HCl direaksikan menghasilkan H plus Cl-. Sifat asam bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik, dapat memerahkan kertas lakmus, bersifat korosif atau merusak, dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam. 2. Basa adalah zat yang dalam pelarut air menghasilkan ion hidroksil atau OH-. Contoh, KOH direaksikan menghasilkan K+ ditambah OH-. Sifat basa bersifat elektrolit, dapat membirukan kertas lakmus, bersifat kaustik atau merusak, dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam. NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Catatan: kertas lakmus merupakan salah satu macam indikator atau penunjuk. Indikator adalah zat yang dalam suasana berbeda atau asam dan basa akan memberikan warna yang berbeda pula. B. Indikator asam basa. Indikator asam basa berguna dalam analisis kuantitatif asam dan basa, yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu reaksi bersifat asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Harga pH suatu larutan dapat dilihat dengan menggunakan indikator universal yang merupakan campuran beberapa indikator. Kekuatan asam basa. Pada pengujian menggunakan alat uji daya hantaran listrik, kekuatan larutan ditentukan oleh derajat ionisasi atau alfa, yaitu jumlah molekul yang terionisasi dibandingkan dengan jumlah molekul mula-mula. 1. Asam lemah adalah asam yang dalam air mengalami ionisasi sebagian atau alfa sama dengan kecil antara 0 sampai 1. Maka asam lemah mempunyai harga Ka yang kecil. Contoh asam lemah CH3COOH, HCOOH, HCN, H2CO3, H2S, H2C2O4. Asam kuat adalah asam yang dalam air mengalami ionisasi sempurna atau alfa sama dengan 1. Contoh asam kuat H2SO4, HCl, HNO3, HBr, Hi. Basa lemah adalah basa yang dalam air mengalami ionisasi sebagian atau alfa sama dengan kecil, mempunyai harga Kb yang kecil. Contoh basa lemah NH4OH, MgOH 2 kali,
ALOH 2 kali, ZNOH 2 kali. Basa kuat adalah basa yang dalam air mengalami ionisasi sempurna atau alfa sama dengan 1. Dalam larutan basa kuat tidak terdapat molekul basa, melainkan hanya ion-ionnya. Reaksinya berkesudahan dan harga Kb sangat besar, sehingga Kb untuk basa kuat tidak dinyatakan. Contoh basa kuat: NaOH, KOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali. pH asam basa. Untuk menentukan kekuatan asam basa atau derajat suatu larutan, digunakan ukuran atau standar yang disebut pH larutan. pH larutan adalah eksponen hidrogen atau pangkat hidrogen. Pada tahun 1909, Soven Sorensen menetapkan harga pH sama dengan min log OH min. Untuk larutan yang bersifat basah dinyatakan dalam pOH sama dengan min log OH min. pH sama dengan pOH sama dengan 14. Maka pH basah sama dengan 14 dikurang pOH. Bila harga pH lebih kecil 7, larutan bersifat asam. Bila harga pH sama dengan 7, larutan bersifat netral. Bila harga pH lebih besar 7, larutan bersifat basah. Menentukan pH larutan. Untuk menentukan pH suatu larutan, kita melihat kekuatan asam dan basah. Untuk pH asam kuat atau basah kuat, harga derajat ionisasi atau alfa dianggap 1, sehingga konsentrasi ion H+ dan OH- dapat dihitung langsung dari konsentrasi asam atau basanya. Untuk pH asam lemah atau basa lemah. Untuk menghitung pH larutan asam lemah atau basa lemah, perlu diketahui derajat ionisasi alfa dan harga tetapan kesetimbangan asam atau Ka atau tetapan kesetimbangan basa atau Kb. Contoh soal: tentukan pH 25 ml larutan CH3COOH 0,4 m bila terionisasi 1%. Jawab: H+ sama dengan alfa dikali M sama dengan 0,01 dikali 0,4 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 3 M. pH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 dikurang log 4. pH campuran asam kuat dan basa kuat. Untuk memperkirakan pH reaksi antara asam kuat dan basa kuat, perlu diperhatikan keadaan akhir reaksi. Bila H+ lebih besar OH-, larutan bersifat asam. pH lebih kecil 7. H+ sama dengan OH-, larutan bersifat netral. pH sama dengan 7. H+ lebih kecil OH-, larutan bersifat basah. pH lebih besar 7. Contoh soal: bila 50 ml larutan HCl 0,2 m direaksikan dengan 30 ml larutan NaOH 0,1 m, tentukan pH campuran. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. 50 ml 0,4 m, 50 ml 0,2 m. Mula-mula 0,02 mol jadi 0,01 mol. Reaksi 0,01 mol jadi 0,01 mol. Akhir reaksi 0,01 mol. Karena H+ lebih dari OH-, larutan bersifat asam sehingga pH lebih kecil 7. HCl
menghasilkan H plus ditambah Cl min. 0,1 M dikurang 0,1 M H plus sama dengan 0,1 M sama dengan 10 pangkat min 1 M. pH sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Konsep pH dapat digunakan untuk menganalisis pencemaran air. Air yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah air bersih. Adapun parameter air bersih sebagai berikut: tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna atau jernih. pH kurang lebih 7 bersifat netral. Harga DO atau disolved oksigen. Jumlah oksigen yang terlarut dalam air harus tinggi. Makin tinggi harga DO, kualitas air semakin baik. Harga BOD atau biochemical oxygen demand. Jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air harus rendah. Makin tinggi harga BOD, kualitas air semakin rendah. Demikianlah video pembelajaran kimia untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.